Oke, karena semuanya udah pada join ya, kita langsung aja mulai bahas soalnya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Jadi, kita akan membahas penyelesaian soal menggunakan metode simplex dan juga metode dual. Nah, sebelumnya kan kita udah nyari soal dari literatur luar, dari buku yang berjudul Linear and Nonlinear Programming yang ditulis oleh David dan juga Jin Juye. Nah, kemarin kan kita sepakat buat ngambil soal yang halaman 96 sampai 97 ya. Tetapi karena di sumbernya itu apa ya? Kita tuh disuruh menyelesaikan menggunakan metode dekomposisi dan Zipf. Nah, karena kita juga belum dapat materi itu di program linear, maka kita akan melakukan modifikasi pada soal itu. Oke, jadi modifikasi soalnya di sini ada 5 ya. Yang A selesaikan dengan metode simplex, yang B buat bentuk dualnya, yang C selesaikan dengan metode dual, yang D selesaikan dual dari soal A. Dan yang E selesaikan primal dan dual dengan form JR. Oke, kita langsung bahas aja dari yang soal 1 ya. Oke, nah dari soal yang tadi, kita tahu bahwa min Z itu min 4x1 dikurangi x2 dikurangi 3x3 dikurangi 2x4 dengan fungsi kendalanya sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 6 fungsi kendala. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode simplex, pertama kita ubah min Z menjadi max Z. Sehingga nanti hasilnya yaitu max Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah 2x4. Nah,
Setelah kita ubah min z menjadi max z, selanjutnya kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack, sehingga diperoleh model matematika barunya sebagai berikut ini. Jadi tambahan variabel slacknya itu ini ya, ada S1, S2, S3, S4, S5, dan juga S6, dengan koefisien masing-masing variabel slacknya itu adalah 0. Nah, setelah kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kita buat program awal atau tabel simplex 1. Kita masukkan semua nilai-nilai atau elemen-elemen yang ada pada persamaan ini ke dalam tabel. Dan di sini untuk kolom CB kita isikan koefisien dari variabel slacknya yaitu 0. Kemudian untuk FDB kita isi S1 sampai S6. Untuk Q-nya kita isi ini ya, 6, 4, 5, 1, 2, 6. Kemudian untuk kolom X1 kita isikan dengan koefisien dari X1 tersebut pada fungsi kenalannya ini. Nah, setelah kita masukkan semua elemen ke dalam program awal atau tabel simplex ini, selanjutnya kita akan menghitung nilai ZC pada setiap kolomnya. Pertama, kita akan menghitung nilai ZC pada kolom Q. Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua perkalian antara kolom CB ini dengan kolom Q. Jadi, nanti 0 dikali 6, ditambah dengan 0 dikali 4, ditambah 0 dikali 5, ditambah 0 dikali 1, ditambah 0 dikali 2, ditambah 0 dikali 6. Nah, ketika kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian, kita akan mencari nilai ZC pada kolom X1. Caranya sama, yaitu kita mengalihkan elemen pada kolom CB dengan elemen yang ada pada kolom X1. Jadi di sini 0 dikalikan dengan 2, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 2, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 0. Nah, ketika kita jumlahkan, hasilnya juga sama dengan 0. Begitu juga ketika kita ingin mencari nilai ZC pada kolom X2, X3, sampai S6, caranya juga sama. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai ZC min CC. Jadi di sini CC-nya tuh ini ya, CC itu koefisien dari fungsi kendalanya. Nah, untuk menghitung nilai ZC min CC, kita kurangkan untuk kolom X1, kita kurangkan ZC dengan CC, sehingga di sini diperoleh negatif 4. Kemudian ini 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1, 0 dikurangi 3, negatif 3, 0 dikurangi 2, negatif 2, 0 dikurangi 0, 0. Ini untuk S1 sampai S6 sama ya. Hasil ZC min CC-nya itu 0. Nah, selanjutnya kita akan kita akan mencari kolom kunci ya. Kolom kunci itu nilai ZC min CC yang paling negatif. Karena di sini nilai yang paling negatif itu adalah negatif 4, maka kolom X1 ini dia menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci, di mana untuk mendapatkan baris kunci, kita akan menghitung kolom penilaian dulu. Caranya yaitu dengan membagi elemen pada kolom Q dengan kolom kuncinya. Karena di sini kolom kuncinya adalah X1, maka kita akan menghitung satu persatu ya penilaiannya. Ini 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 0, tak terdefinisi. Tapi di sini saya simbolkan dengan strip ya. Kemudian 5 dibagi 2, 5 per 2, 1 dibagi 0, tak terdefinisi, 2 dibagi 0, tak terdefinisi, 6 dibagi 0, tak terdefinisi. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita ambil nilai positif yang paling kecil. Sehingga baris kuncinya yaitu baris ketiga. Karena pada kolom penilaian, nilainya itu paling kecil ya, positif paling kecil. Kita sudah mendapatkan kolom kunci dan juga baris kunci. Sekarang kita juga bisa memperoleh elemen kuncinya yaitu 2. Karena 2 ini ada pada kolom kunci dan juga baris kunci. Begitu. Selanjutnya, kita akan menghitung transformasi baris kunci. Nah, transformasi baris kunci ini dihitung dengan membagi semua elemen yang ada pada baris kunci ini dengan elemen kunci. Jadi, nanti 5 dibagi dengan 2, 2 dibagi dengan 2, 1 dibagi dengan 2, 0 dibagi dengan 2, 0 dibagi dengan 2,
ini 0 dibagi dengan 2 juga, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, 0 dibagi 2, 0 dibagi 2. Sehingga nanti transformasi baris kuncinya menjadi 5 per 2, 1, 1 per 2, 0, 0, 0, 0, 1 per 2, 0, 0, 0. Oke, kemudian kita akan menghitung transformasi baris lain. Kita mulai dari baris 1 dulu, atau baris S1. Nah, di sini caranya, kalian tuliskan dulu elemen yang ada pada baris 1 atau baris S1. Ini ya, elemen yang ada pada baris 1 kan ini. Nah, ditulis menurun. Ini menurun dengan nanti. Ditulis di sini. Ini. Lalu kita kurangi dengan perkalian antara elemen pada baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci pada baris 3 dikalikan dengan transformasi baris lain. Jadi dua ini dia kan elemen pada baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Nah, kita masukkan 2 di sini, kemudian dikalikan dengan transformasi baris kunci yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga transformasi dari baris 1 kita peroleh nilainya yaitu 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari transformasi dari baris kedua ya. Caranya sama, kita masukkan elemen yang ada pada baris 2 ini ke sini. Nah, kemudian kita kurangkan dengan perkalian antara elemen pada baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Di baris 2, elemen yang bersesuaian dengan elemen kunci pada baris 3 kan 0. Sehingga kita masukkan di sini nilainya 0, 0. Kemudian kita kalikan dengan transformasi baris kunci ini yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, setelah dihitung, maka transformasi dari baris 2 yaitu 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya untuk transformasi baris 4, kita masukkan elemen dari baris 4 di sini. Ini. Kemudian kita kurangi dengan ini merupakan elemen pada baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci pada baris 3. Ya, nah, kemudian kita kalikan dengan hasil transformasi dari baris kunci yang tadi sudah kita hitung. Sehingga diperoleh transformasi dari baris 4 seperti ini. Ini. Kemudian untuk transformasi pada baris 5, kita taruh elemen yang ada pada baris 5 di sini. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kurangi dengan 0. 0 ini merupakan elemen elemen pada baris 5 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Lalu kita kalikan dengan transformasi baris kunci. Ini transformasi baris kuncinya. Sehingga diperoleh transformasi dari baris 5 adalah sebagai berikutnya. Kemudian untuk baris 6 masih sama. Jadi masukkan elemen yang ada pada baris 6 di sini. Ini kemudian kita kurangi dengan elemen pada baris 6 yang bersesuaian dengan elemen kunci pada baris 3. Nah, ini elemen pada baris 6 yang bersesuaian dengan elemen kunci pada baris 3. Nah, kemudian nanti kita kalikan dengan transformasi baris kunci yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga hasil dari transformasi baris 6 adalah sebagai berikut. Ini hasilnya ya. Oke, setelah kita melakukan transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex 2. Nah, ini tabel simplex 2-nya. Nah, sama dengan seperti program awal, kita juga akan mencari ZJ. Caranya sama ya tadi. Penjumlahan atau sigma dari perkalian antara elemen pada kolom CB dengan elemen pada kolom Q. Setelah dilakukan perkalian dan juga penjumlahan ya.
diperoleh nilai ZC pada kolom Q adalah 10, kemudian pada kolom X1 adalah 4, dan seterusnya sampai nilai ZC pada kolom S6 diperoleh 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZC min CC. Nah, di sini diperoleh nilai ZC min CC yang paling negatif itu berada pada kolom X3, sehingga kolom X3 ini menjadi kolom kunci. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci, yaitu nilai positif yang paling kecil. Jadi, baris kuncinya ada pada baris 1 atau baris S1 ini. Dan setelah kita memperoleh kolom kunci dan juga baris kunci, kita juga memperoleh elemen kuncinya, yaitu 1. Selanjutnya, dari tabel simplex 2 ini, kita juga akan menghitung transformasi baris kunci dan juga transformasi baris-baris lain. Nah, untuk perhitungan transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, setelah oleh perhitungan dari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain, nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke tabel simplex 3. Nah, untuk tabel simplex 3, apakah ada yang ingin melanjutkan membahas mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, Selfie, lanjutkan pembahasan dari tabel simplex 3 sampai akhirnya program ini optimal. Silahkan, Selfie. Nah, tadi kan Zara sudah menjelaskan tabel simplex 3 ini dari transformasi-transformasi baris yang ada di tabel simplex 2 kan. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci dan baris kunci dan kolom kuncinya. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita bisa lihat di kolom ZJ min CJ, yaitu nilai terkecil negatif yang ada di kolom ini, yaitu min 1. Sehingga ini baris kolom S3 ini menjadi kolom kunci, dan selanjutnya kita akan mencari baris kuncinya. Baris kunci ini didapat dari kolom Q, yaitu 2 dibagi 2 ini, yaitu kan 1. Dan 5/2 dibagi 1/2 itu hasilnya 5, sehingga untuk baris kuncinya kita menggunakan nilai terkecil positif yang ada di kolom P ini, yaitu didapatkan untuk elemen kuncinya yaitu 2 yang warnanya merah. Selanjutnya kita akan mentransformasi baris kunci dengan cara yang sama dan mendapatkan hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Untuk baris-baris lain selain baris kunci juga kita transformasi seperti cara-cara yang sebelumnya, bisa dilihat semuanya di sini. Nah, dari transformasi baris kunci dan baris lainnya, kita akan mendapatkan tabel simplex 4 atau tabel optimal. Kenapa ini bisa dibilang tabel optimal? Karena pada kolom ZC min CJ ini sudah tidak ada nilai yang negatif, sehingga tabel ini itu optimal. Tabel ini itu kan didapat dari sini ya, jadi dimasukin satu-satu di sini sesuai dengan baris-barisnya. Nah, karena seluruh nilai ZJ min CJ lebih besar atau sama dengan 0, maka tabel ini adalah tabel optimal. Atau solusi optimalnya yaitu X1, kita bisa lihat di sini, X1-nya pada kolom Q itu kan 2, sehingga X1-nya 2, dan untuk X3-nya juga 2. Untuk X2 dan X4, karena tidak ada di sini, maka nilainya adalah 0. Untuk Z max sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 kali 0. Ini dari soal yang awal, dan hasilnya Z max-nya adalah 14. Nah, karena soal awal itu minimum sebelum diubah menjadi maksimum, maka penyelesaian minimumnya adalah Z min sama dengan min 14. Untuk kesimpulannya, nilai maksimum fungsi tujuan adalah Z sama dengan 14 yang dicapai pada X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2, dan X4-nya sama dengan 0. Oke, terima kasih Selvi atas penyelesaiannya. Mungkin kita langsung lanjut aja ya ke soal yang B. Soal selanjutnya yaitu kita menentukan bentuk dualnya ya. Nah, dari
ketidaksamaan ini dari soal ini, kita akan menentukan bentuk dualnya. Nah, untuk langkahnya kita masukkan koefisien yang ada pada fungsi kendalanya ke dalam tabel ini. Misalkan untuk koefisien S1 itu kan 2. Nah, dimasukkan ke sini. Kemudian untuk koefisien X2 ini 2, taruh di sini. Nah, ketika sudah dimasukkan semua nilai koefisiennya, setelah itu kita transpose sehingga akan mendapatkan bentuk matriks yang baru ya. Di sini seperti ini. Jadi nanti dari bentuk matriks ini kita akan membentuk model dualnya. Jadi dualnya tuh dari sini. Begitu, apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Zahra, kayaknya itu kan bentuk soalnya yang minimumnya itu kan belum baku ya. Harusnya dibikin baku dulu nggak sih? Baru ke model dual dan ditranspose. Oh iya. Harusnya kalau bentuk baku minimal itu tandanya lebih dari sama dengan ya. Mungkin Selfie bisa nunjukin gimana bentuk dualnya. Boleh? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kan untuk yang soal B kan kita butuh bentuk dualnya ya. Tadi Zara itu dari soal langsung ke model dual tanpa mengubah ke bentuk baku minimumnya dulu. Nah, di sini soalnya itu kan seperti ini. Diketahui min Z sama dengan min 4x1, min x2, min 3x3, min 2x4. Dengan kendalanya 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 kurang dari sama dengan 6 dan seterusnya, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk cara keduanya selanjutnya itu kita ubah ke bentuk baku terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan bentuk bakunya itu min Z minimum Z sama dengan min 4x dikurangi x2 dikurangi 3x3 dikurangi 2x4. Dan untuk fungsi kendalanya yaitu min 2x1 dikurangi x2 dikurangi x3 dikurangi 2x4 lebih dari atau sama dengan min 6. Jadi kita bisa lihat di sini, untuk yang bagian atas ini kan tandanya masih kurang dari ya. Sehingga dari untuk bentuk bakunya itu kita ubah menjadi lebih dari sama dengan. Karena tandanya diubah, maka bagian sini itu kita ubah menjadi min karena bentuk tandanya berubah. Lalu kemudian kita akan ke model dualnya. Kita masukkan ke dalam matriks ini. Contohnya seperti ini. Baris yang kendala 1 yaitu 2x1 min 2x2 min x3 min 2x4. Kita masukkan di sini yaitu min 2 min 2 min 1 min 2. Setelah kita masukkan semuanya ke tabel ini, kita akan transpose menjadi seperti ini, yaitu di mana karena ini X1 kita ubah menjadi Y1 dan Y6 karena ada 6 fungsi kendala, di mana transpose ini tuh didapat dari tabel sebelumnya. Jadi tabel sebelumnya kan kita menuliskannya ke arah vertikal ya, ke arah vertikal dari soal yang di atas. Nah, untuk ditranspose kita itu bisa menuliskan dari soal dari tabel ini, tabel yang pertama itu kan bentuk ininya vertikal ya. Kita ubah ke transpose menjadi bentuk horizontal. Jadi yang awalnya tabelnya vertikal itu kita transpose menjadi bentuk yang horizontal. Nah, sehingga didapatkan max Z-nya sama dengan min 6Y1 dikurangi 4Y2 min 5Y3 dikurangi Y4 dikurangi 2Y5 min 6Y6. Untuk fungsi kendalanya yaitu sama seperti yang ini, yang sudah ditranspose, maka kita masukkan ke sini. Min 2Y1 dikurangi 2Y3 lebih kecil atau sama dengan min 4. Hasil transpose ini bisa dituliskan di sini seperti ini. Selanjutnya, kalikan fungsi kendala yang ini itu dikali dengan min 1 sehingga diperoleh min 2Y1 ditambah 2Y3 itu lebih besar atau sama dengan 4. Kenapa jadi lebih besar? Karena di sini kan
kita kalikan min 1 ya, sehingga tanda ininya berubah menjadi lebih dari sama dengan. Seperti ini hasilnya, dan selanjutnya itu kita akan ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan mengurangi variabel surplus sehingga diperoleh max Z-nya itu min 6Y1 dikurangi 4Y2 dikurangi 5Y3 dikurangi Y4 dikurangi 2Y5 dikurangi 6Y6 dikurangi 0S1 0S2 0 dikurangi 0S3 dikurangi 0S4. Nah, untuk fungsi kendalanya juga seperti ini. Kita dapatkan 2Y1 ditambah 2Y3 dikurangi S1 sama dengan 4. Untuk fungsi kendala lainnya juga sama. Nah, untuk poin kelima, yaitu karena tidak ada matriks identitas 4 kali 4, sehingga perlu menambahkan 4 variabel buatan, sehingga model matematika barunya didapatkan untuk max Z sama dengan min 6Y1 min 4Y2 didapatkan max Z-nya itu sama dengan min 6Y1 dikurangi 4Y2 dikurangi 5Y3 dikurangi Y4 dikurangi 2Y5 dikurangi 6Y6 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 dikurangi 0S3 dikurangi 0S4 dikurangi MXA dikurangi MXB dikurangi MXC dikurangi MXD. Kenapa di sini ada MXA dan sampai MXD? Itu karena di sini kita menambahkan 4 variabel buatan, yaitu variabel buatannya adalah MXA sampai MXD ini. Nah, untuk fungsi kendalanya, karena di sini kita menambahkan variabel buatan, maka di fungsi kendala juga kita perlu menambahkan variabel buatannya juga. Di sini kita untuk fungsi kendala yang pertama ada 2Y1 ditambah 2Y3 dikurangi S1 ditambah XA sama dengan 4. Begitu juga dengan fungsi kendala lainnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan X1, X2, X3, X4, X5, X6, S1, S2, S3, S4, XA, XB, XC, dan XB-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan model matematika baru, kita dapat menyusun tabel sintaks awal, di mana tabel ini berisi dari CB itu berisi negatif N, dan XDB itu berisi XA sampai XD. XA sampai XD itu apa sih? XA sampai XD itu adalah variabel buatan, dan Q adalah quantity, dan selanjutnya kita isi Y1 sampai XD. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZC. Nilai ZC itu didapat dari mana sih? Jadi nilai ZC itu didapat dari Y1 dikali dengan CB. Seterusnya lalu kita jumlahkan. Nah, lalu kita proses hal tersebut sampai dengan XD. Maka kita dapat nilai Z-nya adalah min 7M. Sampai dengan min M. Next, kita akan mencari nilai ZC min CJ. Nilai tersebut kita dapatkan dari nilai ZC tadi dikurangi CJ. CJ itu dari mana sih? Nah, CJ itu dari nilai dari min 6. Seperti nilai yang ada di atas persamaan ini. Lalu kita dapatkan min 7M plus 6 sampai dengan 0. Kita cari nih nilai yang paling negatif, dan nilai yang paling negatif adalah min 7M plus 6. Lalu kita akan mencari kolom kunci, karena kolom kunci itu dari nilai yang paling negatif tadi, maka kita dapatkan Y1 adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kunci itu kita dapatkan dari nilai quantity dibagi kolom kunci, yaitu 4 dibagi 2, 1 dibagi 2, 3 dibagi 1, 2 dibagi 2. Maka kita dapat tabel penilaian itu 2, 1/2, 3, dan 1. Untuk menemukan baris kunci, kita mencari nilai positif yang paling kecil, dan yang paling kecil adalah 1/2. Maka baris kuncinya adalah XP, dan kita dapatkan elemen kuncinya yaitu 2. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan elemen kunci, kita akan mentransformasikan baris kunci. Seperti cara yang pertama, yaitu baris XP dulu kita bagikan dengan elemen kunci. Maka kita akan mendapatkan baris XP yang terbaru. Kita akan melakukan proses tersebut sampai dengan baris XD. Setelah kita mentransformasikan tabel sintaks awal, kita akan mendapatkan tabel sintaks kedua, yang dimana isinya tuh sama, namun yang berubah itu dari baris XP itu menjadi Y1. Lalu kita akan mencari ZC. Dengan cara yang sama seperti tadi dan menggunakan rumus yang sama, maka kita akan mendapatkan negatif 6 sampai negatif M. Kita akan mencari ZC min CJ. Dengan yang rumus yang sama seperti tadi, kita akan mendapatkan 0 sampai dengan 0 juga. Lalu kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci itu kita dapatkan dari ZC min CJ dengan nilai yang paling negatif. Dan nilai yang paling negatif adalah
min 3M plus 6. Lalu kita akan mencari baris kunci. Dengan cara yang tadi, kita akan mendapatkan nilai XA tak terdefinisi, Y1 tak terdefinisi, XC 5/2, XD 1/2. Maka kita dapatkan nilai positif yang paling kecil adalah XD. Maka baris kuncinya adalah baris XD. Lalu kita akan dapatkan elemen kuncinya yaitu 2. Lalu kita akan mentransformasikan baris dari XD sampai dengan XA. Maka akan kita dapatkan tabel simplex ketiga. Setelah mentransformasikan tabel simplex 2, kita akan mendapatkan tabel simplex 3. Lalu kita akan mencari ZC dengan cara mengkalikan kolom Y1 dengan CP, lalu menambahkan semuanya, dihasilkan min 6, dan seterusnya dengan cara yang sama. Lalu kita akan mencari ZC min CC, lalu dihasilkan 0, M/2 plus 4, min M plus 5, M plus 1, 2M min 4, 0, M, min M, M/2 ditambah 3, min M, 3M/2, min 3. Kita akan mencari kolom kunci dengan cara mencari yang paling negatif di baris ZC min CC, maka dihasilkan kolom Y3. Lalu kita akan mencari baris kunci dengan cara mengkalikan kolom kunci tadi, membagi kuantiti dengan kolom kunci, dihasilkan perhitungan 3, 1, tak terdefinisi, negatif 1. Karena negatif kita tidak hitung, maka yang paling kecil adalah 1. Maka elemen kuncinya adalah 1/2. Nah, kita akan mentransformasikan baris kunci Y1 ke Y3, dihasilkan baris baru, baris Y1 dibagi setengah sama dengan baris Y1 dikali 2. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan transformasi baris lain, dihasilkan seperti ini. Lalu akan menghasilkan tabel simplex 4 dengan cara yang sama. Untuk mencari ZC akan menghasilkan min 4M dikurangi 5 dan seterusnya. Setelah mendapatkan ZC, kita akan mengurangi ZC dengan CC, dihasilkan 2M dikurangi 10, 3M/2 dikurangi 4, 0, 2M dikurangi 4, 2M dikurangi 4, 0, M, negatif 2M ditambah 5, M, 6, 0, 3M plus 5, 0, 3M dikurangi 3. Karena yang paling negatif adalah 2M, negatif 2M plus 5, maka kolom S2 adalah kolom kunci. Untuk mencari baris kunci, kita akan membagi kuantiti dengan kolom kunci, dihasilkan perhitungan 1, negatif 1, tak terdefinisi, tak terdefinisi. Maka karena negatif tidak dihitung, maka yang paling kecil adalah 1. Maka elemen kuncinya adalah 2. Transformasi baris kuncinya, baris XA dibagi dengan elemen kunci 2. Maka dihasilkan seperti tabel di bawah. Dan transformasi baris lainnya dihasilkan seperti ini. Setelah mentransformasikan tabel simplex 4, kita akan mendapatkan tabel simplex 5. Lalu kita akan mencari ZC dengan cara yang sama. Akan menghasilkan min 2M dikurangi 16 sampai seterusnya. Lalu kita akan mencari ZC min CJ dengan cara yang sama, akan menghasilkan min 5 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari kolom kunci yang paling negatif di ZC min CJ adalah min M/2 sama dengan min M/2 ditambah 1. Maka kolom kuncinya ada di Y2. Lalu kita akan mencari baris kunci dengan cara membagi kuantiti dengan kolom kunci yang dihasilkan. Maka dihasilkan min 1 tak terdefinisi, 1, 2/3. Maka yang paling kecil positif adalah 2/3.
maka elemen kuncinya adalah 3/2. Lalu kita akan mentransformasikan baris kunci Y6 ke Y2 dengan cara yang sama akan menghasilkan seperti ini. Lalu transformasi baris lainnya dengan cara yang sama akan menghasilkan seperti ini. Lalu lanjut untuk tabel simplex 6. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tabel simplex 6 sebagai berikut. Pertama-tama kita akan mencari kolom kunci. Kita lihat pada baris CJ min CJ. Untuk baris yang terkecil terdapat pada kolom S4, yaitu min 2M/3 tambah 1/3, sehingga hasilnya ditetapkan negatif dan paling kecil. Selanjutnya kita akan menentukan rasio minimum kolom S4. Untuk kolom S4 kita ambil yang positif saja, sehingga kita dapati sebagai berikut. Untuk baris S2 yaitu 5/3 per min 1/3, sehingga hasilnya negatif, maka kita skip. Selanjutnya untuk baris Y2 kita dapati 2/3 per 2 per min 1/3, sehingga hasilnya min 2. Karena negatif maka kita skip juga. Dan untuk baris XC kita dapati 5/3 per 2/3, sehingga hasilnya yaitu 5/2. Dan untuk yang terakhir baris Y3 yaitu 2/0, sehingga tidak terdefinisi. Untuk rasio minimum maka kita tetapkan sebagai 5/2. Dan untuk pivot yaitu elemen kunci terdapat pada baris XC kolom 4, yang dimana nilainya ialah 1. Oke, berikut ini. Selanjutnya untuk transformasi baris kunci XC S4 kita dapati baris baru sama dengan baris XC sama dengan baris XC 2/3 sama dengan 3/2, sehingga didapati sebagai berikut. CB sama dengan 0, FDB S4, Q sama dengan 5/2, Y1 min 1/2, Y2 0, Y3 0, Y4 0, dan seterusnya. Selanjutnya untuk transformasi baris lain kita dapati sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut kepada penyelesaian yang ketujuh. Pertama, kita cari kolom kunci dengan melihat baris ZC, yaitu baris paling bawah ya. Kita lihat dan kita cari yang paling kecil nilainya, yaitu kita dapati di kolom Y1 negatif 7 sebagai berikut. Selanjutnya kita mencarikan rasio minimum untuk baris kuncinya, di mana kita ambil positif saja untuk di kolom Y1. Maka kita dapati Y3 yaitu 5/2 kali min 1/2, maka hasilnya negatif, sehingga kita skip. Dan untuk Y1 yaitu 2/1, sehingga hasilnya 2. Untuk XC 5/2 per min 1/2, sehingga hasilnya negatif, maka kita skip juga. Dan untuk yang kedua ada Y2 yaitu 1/2 kali 1/2 per 1/2 sama dengan 1, sehingga rasio minimum di sini kita tetapkan yaitu 2. Selanjutnya untuk pivot elemen kunci yaitu 1/2 untuk baris Y2 kolom Y1 ini. Selanjutnya untuk transformasi baris kunci untuk Y2, dikarenakan pivot 1/2 maka kita dapati sebagai berikut. Untuk CB yaitu min 6, FDB-nya yaitu Y1, T-nya yaitu 2, Y1-nya 1, Y2-nya 0, Y3 1, Y4 0, dan seterusnya. Maka kita dapati transformasi baris lain sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut pada penyelesaian metode simplex untuk tabel simplex yang ke-8. Nah, di sini kita lihat karena pada nilai ZC min CC itu sudah tidak ada lagi yang negatif atau lebih dari sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan pada tabel simplex yang ke-8 ini sudah mencapai kondisi optimal. Dengan solusi optimal sebagai berikut. Untuk variabel dalam basisnya kita memiliki S2 sama dengan 7/2, Y1 sama dengan 2, S4 sama dengan 7/2, Y2 sama dengan 1/2, dan untuk variabel luar basis kita memiliki di mana Y3 itu sama dengan Y4 sama dengan Y5 sama dengan Y6, di mana nilainya ialah 0, dan S3 itu sama dengan S1, di mana nilainya itu sama-sama 0, dan XA sama dengan XB sama dengan XC sama dengan XD, di mana nilainya juga sama-sama 0. Maka sehingga kita peroleh Zmax ialah min 14 di sini, sehingga tabel ialah optimal. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal D, yaitu selesaian dual dari soal A. Aku izin share screen lagi ya guys. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Oke. Untuk mempermudah kita memperoleh selesaian dual dari selesaian simplex ya, dari model primalnya, pertama-tama kita
buat ilustrasi terlebih dahulu. Di sini ada ilustrasi untuk variabel-variabel pada selesaian menggunakan metode simplex. Ini selesaian min. Kemudian ini untuk selesaian yang menggunakan metode dual. Nah, untuk yang variabel-variabel pada selesaian simplex itu tadi kan ada X1, X2, X3, X4, S1 sampai S6. Kemudian untuk yang max-nya itu ada Y1 sampai Y6, S1, S2, S3, S4. Nah, selanjutnya kita lihat dari tabel optimal primal atau minimal ya, yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa untuk melihat nilai untuk melihat selesaian dual dari tabel simplex itu bisa dilihat dari baris ZJ min CJ-nya. Karena X1 itu kan bersesuaian dengan S1. Kemudian X2 bersesuaian dengan S2 dan seterusnya sampai S6 bersesuaian dengan Y6. Nah, di sini S6 bersesuaian dengan Y6. Nah, jadi di sini untuk selesaian dualnya, untuk nilai S1-nya itu 0, untuk nilai S2-nya itu 7/2, untuk nilai S3-nya 0, nilai S4-nya 7/2, Y1-nya 2, kemudian untuk Y2-nya 1/2, Y3-nya 0, Y4-nya 0, Y5-nya 0, dan Y6-nya 0. Nah, ini merupakan selesaian dual dari metode simplex ya, karena ini kan tabel simplex. Kalau kita cek di tabel selesaian dualnya atau optimal dual, di sini untuk nilai S2-nya itu 7/2. Di sini juga 7/2, ya kan? Terus untuk Y1-nya dia nilainya 2, di sini juga 2. Kemudian untuk S4 7/2, di sini S4 nilainya juga 7/2. Kemudian untuk Y2 nilainya setengah, di sini juga setengah. Dan variabel-variabel yang tidak ada dalam basis ini nilainya 0, yaitu variabel S1, S3, terus Y4 ya, Y3, Y4, Y5, dan Y6 nilainya 0. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari selesaian selesaian simplex atau selesaian primal dari tabel dual, kita juga melihat dari nilai ZJ min CJ-nya ya. Jadi untuk nilai S1 itu 0, terus S2 0, S3-nya 1, di sini S3 juga 1, S4 1, kemudian S6 4 nilainya ini, S5 4, ini salah ketik ya guys ya, harusnya ini kan 2 ditambah 2 4, dan seterusnya kita bisa menemukan solusi simplex dari sini, dari baris ZJ min CJ. Kemudian kita lanjut ke tabel perbandingan tabel optimal primal atau minimal dan tabel optimal dual atau maksimal. Untuk primalnya tadi sudah kita peroleh bahwa Z-min-nya itu sama dengan negatif 14, dan untuk selesaian dual kita peroleh nilai Z-max-nya itu negatif 14. Jadi nilai dari Z-min ataupun Z-max itu sama-sama negatif 14. Kemudian untuk nilai X1 dia akan sama dengan 2. Dia juga di dalam basis. Nah, karena X1 bersesuaian dengan S1, jika X1 di dalam basis, maka S1 di luar basis dan nilainya 0. Kita lihat di sini S1 tidak ada di dalam basis. Nah, contoh lagi nih, misal X2 kan tidak ada di basis ya, di dalam basis, sehingga X2 nilainya 0. Dan kita lihat di sini S2 di dalam basis nilainya 7/2. Nah, untuk nilai-nilai yang selanjutnya dia di luar basis atau di dalam basis bisa kalian lihat sendiri pada tabel ini. Tabelnya sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek menggunakan POM-QM apakah pekerjaan yang sudah kita selesaikan, soal yang sudah kita selesaikan itu jawabannya benar atau tidak.
Oke, selanjutnya untuk memverifikasi perhitungan manual tadi, kita bisa cek di POM-QM. Untuk tampilan awal itu akan seperti ini. Selanjutnya kita akan ke linear program. Di sini kita masukin 6. Dan untuk yang variabel itu 4 sesuai dengan soal. Dan di sini kita ganti minimal. Kita klik OK aja dan masukin data sesuai soal. Di sini min 4, min 1, min 3, min 2. Oke, selanjutnya itu kita akan ke verifikasi hasil di POM-QM-nya. Nah, untuk tabel yang sebelah kiri yang ini itu tabel Simplex optimal, dan sebelah kanan ini hasil dari POM-QM. Kita bisa melihat untuk memverifikasi jawaban kita apakah benar, sama atau tidak. Nah, di iterasi keempat di POM-QM ini itu untuk X1 hasilnya itu 2, X3-nya juga 2. Dan untuk X2 dan X4-nya itu 0 karena tidak ada di dalam basis. Sehingga hasil dari perhitungan manual dan perhitungan POM-QM itu hasilnya sama dengan ZJ-nya itu 14. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dual dengan POM-QM. Kita akan mencocokkan dengan menghitung secara manual dan menghitung secara POM-QM. Kita bisa melihat pada variabel Y1 itu nilainya sama dengan 2. Kita cek di pengerjaan secara manual apakah Y1 itu adalah 2 dan Y1 itu adalah 2. Kita bisa melihat dari tabel Q di sini, Q Y1. Selanjutnya kita akan mengecek Y2 itu sama dengan 1/2 atau 0,5. Kita melihat di tabel manual yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu di Y2 dan di kolom Q. Kita bisa melihat bahwa nilai Y2 adalah 1/2 atau 0,5. Selanjutnya kita akan mengecek nilai ZC-nya apakah min 14. Dan ternyata di POM-QM nilai LHS-nya di baris solution adalah negatif 14. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selesai dual secara manual dan POM-QM itu terbukti benar.